Video ini akan ngebahas tentang perjalanan investasi gue pribadi di reksadana obligasi selama 11 minggu terakhir ini. Kira-kira bagaimana perjalanan investasi gue selama 11 minggu ini, dan mungkin di sini gue akan memberi info juga dan sekaligus sharing juga tentang bener nggak sih reksadana itu bisa dijadikan sebagai mas kawin. Nah, buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi perhatikan ya disclaimer gue. Jadi itu bukan hanya, omongan doang. Tapi itu ada faedahnya. Karena beberapa kali ada orang yang bertanya sama gue, Bang, ada nggak investasi yang memang dia tuh nggak turun-turun? Bang, reksadana ada nggak yang dia tuh nggak ada resikonya? Jelas-jelas gue di disclaimer udah ngasih tahu ada resikonya. Salah satunya resiko penurunan. Tapi nggak diperhatiin. Makanya coba diperhatiin lagi supaya bisa lebih paham. Well anyway, gue akan coba kasih tahu dulu dari sudut pandang gue soal reksadana itu dijadikan sebagai mahar pernikahan. Nah, jadi kan di sini gue pengen sharing sedikit ya. Jadi gue nanti kan insya Allah akan melangsungkan pernikahan juga. Yang mana pernikahan ini pun gue merencanakan maharnya itu berupa reksadana syariah ya, syariah ya. Ya, jadi ada syariahnya. Nah, pertanyaannya bisa atau enggak sih? Nah, di sini sebenarnya gue sudah coba untuk tanya juga dan gue searching, ternyata memang ada beberapa orang ya yang melangsungkan pernikahan dan maharnya itu adalah investasi reksadana syariah ya. Jadi investasi reksadana syariah ini itu memang bisa nih dijadikan sebagai mahar juga. Oke, yang penting gue udah tahu nih. Nah, di sini setelah gue tahu ya kan, lu bisa cek juga dalilnya, ada juga tuh di YouTube ya, salah satunya juga ada. Karena kenapa gue bilang bisa dijadikan syariah juga, itu banyak alasan sebenarnya. Karena satu, memang dia ada tulisan syariah ya. Kedua, emang ada di Google beberapa orang yang pernah nikah dan maharnya seperti itu. Yang ketiga, sebenarnya ya dia kan mengikuti semua prinsip syariah juga, syariah ya. Jadi ya semuanya sebenarnya aman-aman aja. Dan yang terakhir itu kan ada bukti fisik. Bukti fisiknya itu bisa jadi kayak semacam kayak print out bahwa membeli reksadana sebesar berapa unit gitu. Itu ada. Sama kayak misalkan kamu investasi di saham. Nah, itu sebesar berapa lot. Nah, itu harus ada buktinya. Nah, buktinya itu sebenarnya kamu bisa dapat di KSEI. Nah, KSEI itu nanti bakal ada datanya. Jadi mutasinya ada. Nah, jadi kalau kalian yang emang menggunakan mahar sebagai opsi ya untuk kalian investasi reksadana, mungkin nanti kamu kasih ke calon istri kamu ya, itu bisa nih seperti itu. Prosesnya itu ya kamu bisa print dari KSEI juga. Cuman kan kalau misalkan di saham case-nya agak beda nih. Biasanya pakai trade confirmations ya. Jadi dari TC biasanya tuh di email kita dapat ya. Dulu kalau reksadana enaknya itu suka ada per bulan apa per minggu ya, gue lupa, dikirimin. Jadi semacam kertas. Jadi kalau kita pernah invest di reksadana, manajer investasi ini bakal ada nih buktinya. Progresnya juga buktinya ada. Nah, itu bisa tuh dijadiin juga sebagai bukti, itu bisa. Cuman sekarang udah berubah, itu semuanya di KSEI. Nah, jadi kalian bisa menggunakan itu di KSEI juga. Dan itu gue udah coba nanya di beberapa tempat, termasuk manajer investasi di mana gue nantinya bakal memberikan mahar reksadana syariah ini gitu. Jadi
Itu juga sudah gue tanya seperti itu. Dan mungkin nanti setelah pernikahan gue akan coba bahas lagi itu bagaimananya, terus juga bentuknya seperti apa. Jadi kalian bisa mungkin menerapkan di kedepan hari. Kalau misalkan kamu mikir, wah supaya istri saya ke depan hari juga punya tabungan lebih, yang mana tabungan ini masih bisa meningkat terus walaupun istri saya tidur, ya kan? Jadinya ada loh tabungan seperti itu, dan itu sudah mengikuti prinsip dari syariah juga seperti itu. Oke, itu dulu mungkin ya dari segi reksadana syariah digunakan sebagai mahar pernikahan. Nah sekarang progres investasi gue di reksadana obligasi. Jadi tadi kan ngomongin soal reksadana syariah kan. Reksadana syariah itu terbagi lagi, ada pasar uang, ada obligasi, ada saham juga. Nah sekarang ini nggak ada kaitannya dibandingkan reksadana syariah tadi. Ini adalah reksadana obligasi. Nah reksadana obligasi yang gue pilih ini adalah Sukor Invest Stable Fund. Nah progresnya di minggu lalu tuh sekitar 0,73% ya. Nah sekarang itu sudah naik jadi 0,87%. Wow, jadi lumayan juga peningkatannya. Cuman sampai saat ini gue belum bisa untuk top up dulu ya guys ya, karena memang banyak pengeluaran juga yang keluar. Jadi gue masih manage keuangan dengan baik juga. Apalagi kan juga ya gue juga mempersiapkan buat pernikahan. Ya jadi banyaklah cost yang akan timbul juga. So anyway, gue belum top up dulu nih untuk minggu ini. Tapi progresnya udah gue kasih tahu. Memang ada peningkatan yang cukup signifikan. Seperti itu. Itu aja guys. Mudah-mudahan video hari ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Bila mana kamu setelah ini ingin mengetahui lebih detail soal reksadana, ya reksadana syariah, ya kamu bisa cek aja di seminar investasi reksadana gue nih. Di playlist investor pemula. Nah nanti kamu akan bisa ngerti konsep reksadana itu seperti apa. Nah, setelah itu apabila kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Nah, buat kamu juga yang ingin mempersiapkan dana darurat, kamu juga bisa pakai kode referral gue di Bank Jago. Jadi nanti kalian bisa dapat cashback berupa 15.000. Lumayan kan untuk nambah-nambahin tabungan kamu juga. Tapi biasanya tuh minimum top up atau taruh di sana tuh 100.000 guys. Itu aja yang pengen gue sampaikan. Bila mana kamu rasa konten ini sangat bermanfaat, kamu coba share aja ke teman-teman yang ada di sosial media kamu, di WhatsApp, di Telegram, atau mungkin di mana nih, di forum mungkin, ya supaya mereka juga lebih tahu soal investasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.